Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar dari Cak Mus Channel. Kali ini saya akan menyampaikan 35 manfaat orang yang suka membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat minimal mendapatkan 35 ini yang berhasil kami sisir. Manfaat pertama, kalau kita suka membaca Al-Quran, membaca sholawat, menjadi bukti bahwa cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW telah kita miliki. Jadi, kalau kita bersolawat pada Rasulullah, berarti kita cinta pada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, karena 35 maka saya bacakan saja. Manfaat dari membaca sholawat berarti juga membangun keselarasan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk hidup ciptaannya, serta alam semesta. Why? Apa hubungannya antara membaca sholawat dengan membangun keselarasan? Do you know bahwa Rasulullah SAW adalah pintu gerbang kita? Kalau tidak ada Rasulullah, maka info dari Allah SWT tidak akan pernah tersampaikan kepada kita. Mulai Rasul-Rasul, mulai Nabi Adam, sampai Rasulullah SAW dan Muhammad SAW sebagai penyempurna, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Jadi, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Dan ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka hidup kita insya Allah akan selaras, seimbang. Seimbang pada Allah, pada Rasulullah, pada alam semesta juga. Yang kedua, sekarang yang ketiga, siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan bersolawat atau memberi rahmat kepada pembaca tersebut sebanyak 10 kali. Artinya, kalau kita membaca sholawat satu kali, maka minimal 10 permintaan kita akan diberikan oleh Allah. Satu kali sholawat itu. Yang keempat, siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Luar biasa. Yang kelima, siapa yang membaca sholawat untuk Rasulullah SAW 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. 10 kali lipat jadinya. Yang keenam, barang siapa yang membaca sholawat untuk Rasulullah SAW 1000 kali, dia juga tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, manusia yang akan bersamanya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawat kepadanya. Dalam sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, Man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasul, cinta pada Rasul, berarti dia mencintai Rasulullah, dan barang siapa mencintai Rasul akan bersama Rasulullah di surga kelak. Kemudian yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholawat yang dibaca untuknya dapat menjadi pelebur dosa baginya yang membaca sholawat itu dengan sungguh-sungguh. Nah, mengapa Rasulullah menyarankan orang untuk membaca sholawat? Sehingga pada zaman Rasulullah masih hidup, ada sholawat yang paling utama, paling pertama, yaitu sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu yang biasa kita baca di akhir tahiyat, ya. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu. 8. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholawat itu untuk Nabi Muhammad SAW di hari Jumat 40 kali, maka Allah akan mengampuni dan menghapus semua dosanya. Yang kesembilan,
Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW menghilangkan penghalang doa kepadanya, dan doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau saudara-saudara selama ini berdoa tidak tembus-tembus, maka sempurnakan dengan sholawat. Insya Allah tabir akan terbuka dan doa akan dikabulkan. Yang ke-10, pembaca sholawat untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan dilindungi oleh malaikat. Jadi, idzallaha malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallim taslima. Jadi bukan hanya kita yang disuruh sholawat, bahkan Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ke-11, derajat pembaca sholawat kepada Rasulullah SAW akan diangkat baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk di dunia ini. Yang ke-12, doa-doa yang dipanjatkan seseorang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan. Karena otomatis pintu gerbang sudah dibuka dan pintu-pintu doa sudah dibuka. Yang ke-13, dosa-dosa pemilik pembaca sholawat akan dihapuskan karena dia bersungguh-sungguh membacakan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi syaratnya harus bersungguh-sungguh. Bagaimana cara bersungguh-sungguh? Yaitu dengan cinta, penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ke-14, membaca sholawat juga terhitung sebagai amal soleh, terhitung sebagai zakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, sholawat menjadi bagian dari sedekah bagi mereka yang tidak mampu. Dengan ini, maka kita bisa selalu memberikan sesuatu untuk kebaikan lingkungan dan keseimbangan alam semesta secara spiritual. Yang ke-16, manfaat dari membaca sholawat. Bacaan sholawat juga dapat menjadi pengingat yang jitu jika kita mulai lupa kepada tugas dan tanggung jawab. Apa hubungannya? Karena Rasulullah adalah seorang yang al-amin, yang jujur, yang penuh tanggung jawab, yang penuh integritas, maka membacanya adalah, mencintainya adalah ingin berusaha menirunya. Manfaat membaca sholawat yang ke-17, sholawat juga mencegah kita lupa kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Yang ke-18, bacaan sholawat merupakan bagian dari salah satu bentuk ibadah yang dapat memberikan ketenangan dari pembacanya. Manfaat membaca sholawat yang ke-19, membaca sholawat menjadikan keselamatan kita terjamin di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ingin terjamin hidupnya, terjamin keselamatan, bacalah sholawat. Banyak sholawat. Mulai dari sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sampai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Manfaat membaca sholawat yang ke-20, membaca sholawat dapat menjadi jembatan spiritual meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat membaca sholawat yang ke-21, membaca sholawat dapat membersihkan jiwa dan energi negatif sehingga kita dapat kembali suci. Yang ke-22, manfaat membaca sholawat adalah orang yang gemar membaca sholawat akan mendapatkan kabar gembira sebelum matinya. Jadi orang suka membaca, bahkan yang orang suka membaca sholawat itu setiap hari selalu mendapatkan kabar gembira. Karena dia akhirnya pintar dan pandai bersyukur kepada Allah SWT. Manfaat dari membaca sholawat yang ke-23, orang yang gemar membaca sholawat akan bebas dari rintangan di hari kiamat nanti. Manfaat dari yang ke-24, orang yang gemar membaca sholawat mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Jadi ketika nama Rasulullah disebut, kita langsung membaca Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alaihi, dan Rasulullah langsung hadir. Manfaat dari membaca sholawat yang ke-25, membaca sholawat memberikan banyak keajaiban kepada kehidupan kita
sehingga kita tidak rugi dalam berbagai macam hal. Sudahkah Anda membuktikan? Saya sudah sangat sering. Beberapa kali ketika saya membaca sholawat Nuril Anwar dalam perjalanan, Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ali radar ashabil ahyar adada ni'amil afdalih. Saya baca, terus saya baca. Ketika terjadi kecelakaan, saya alhamdulillah yang selamat. Ada lagi hampir menabrak, tetapi anehnya kendaraan yang saya naikin itu tidak menabrak. Luar biasa. Banyak sekali manfaat dari membaca sholawat ini. Manfaat yang ke-26, membaca sholawat membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup dan bekerja, sehingga kita dapat terbebas dari kemiskinan. Wahai, apa hubungannya? Apakah Anda lupa bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang luar biasa karena kejujuran dan integritas yang dimilikinya, sehingga tidak pernah rugi dalam berdagang. Rasulullah merupakan jiwa yang selalu bersemangat, senyum, dan selalu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Yang ke-27, manfaat dari membaca sholawat, itu membaca sholawat dapat menenangkan hati, sehingga kita menjadi lebih sabar. Ketika hati menjadi lebih tenang dan sabar, kita menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas harian, dan kita terhindar dari perbuatan lalai. Jadi, keterkaitan yang kali ini adalah ketika bersyukur dengan membaca sholawat, karena kita bisa sabar, kemudian kita bisa fokus. Manfaat dari membaca sholawat yang ke-28, membaca sholawat menjadi penyempurna dalam pembicaraan dan untuk mengakhiri khutbah. Bahkan, kalau khutbah tanpa dibacakan sholawat, maka rukun khutbah tidak terpenuhi dan khutbah itu tidak sah. Dan sebaik-baik doa ya, itu adalah yang didahului dengan membaca sholawat setelah membaca hamdalah. Manfaat membaca sholawat yang ke-29, membaca sholawat dapat menjauhkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Insya Allah, kalau kita banyak membaca sholawat, hati kita akan menjadi lembut. Kemudian manfaat dari membaca sholawat yang ke-30, membaca sholawat dapat mendatangkan keberkahan kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Buktikan, saya sering buktikan. Manfaat membaca sholawat yang ke-31, membaca sholawat membuat seseorang lebih mudah mendapatkan pencerahan dan hidayah, jauh dibandingkan dengan orang yang hatinya keras. Manfaat yang ke-32, membaca sholawat akan mendapatkan pembaca sholawat yang akan mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Otomatis, orang yang mau membaca sholawat pasti cinta Rasul. Dan orang yang cinta Rasul akan dibalas oleh Rasulullah SAW. Yang ke-33, manfaat dari membaca sholawat itu, membaca sholawat dapat meningkatkan kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan guna meraih tujuan yang lebih besar dan mulia. Percaya? Kalau tidak percaya, buktikan. Kalau percaya, buktikan. Manfaat yang ke-34, membaca sholawat dapat menjadi bagian dari mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah apapun bentuknya. Jadi semakin kita ikhlas, semakin kita bersyukur, maka akan semakin ditambah rezeki kita. Dan yang terakhir, yang berhasil saya sisir ini ya, mungkin, dan saya yakin pasti masih banyak lagi manfaatnya. Nomor 35, manfaat dari membaca sholawat adalah membaca sholawat secara rutin juga dapat membuka pintu rezeki. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan merahmati usahanya. Oke? 1-35 tadi, nanti akan saya tulis juga di slide-nya. Dan silahkan dibaca, semoga kita menjadi orang yang cinta Rasul dan Rasulullah SAW dan akan mendapatkan syafaat ketika di hari kiamat nanti. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.